Setiap malam sebelum tidur, Nona Jo akan menggantung es di langit-langit. Bagaimana cara membuat air dingin jatuh sampai ke pusar? Di pagi hari dia juga minum semangkuk tonik. Dia melakukannya hanya untuk hamil anak laki-laki. Tapi Nona Jo berdasarkan metode ini melahirkan 4 anak perempuan berturut-turut. Tuan Jo untuk memelihara dupa pergi menemui pelacur lantai hijau. 3 tahun kemudian, dia akhirnya mendapatkan keinginannya. Bawa pulang bayinya. Jo Yun adalah anak laki-laki satu-satunya di keluarga Jo sehingga dia dihormati oleh Tuan Jo. Namun tidak lama kemudian Bu Jo di usia 45 tahun akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki. Sikap Pak Jo juga berubah drastis. Jo Yun dari anak manja menjadi anak haram. Tidak hanya diabaikan, tetapi juga dihukum. Dia semakin memikirkan bagaimana dicintai oleh Tuan Jo. Akhirnya, suatu hari Jo Yun pergi ke kamar saudaranya ketika tidak ada orang di sekitar. Menatap bayi yang terbaring di popok. Dia berniat membunuh saudaranya. Siapa yang akan ditangkap oleh Nyonya Jo di sana? Dia segera memberitahu Tuan Jo. Pak Jo berpikir Jo Yun terlalu muda untuk berani melakukan hal kejam seperti itu. Itu pasti dipicu oleh pelacur lantai hijau itu. Jadi dia memerintahkan eksekusi ibu kandung Jo Yun. Lalu biarkan Jo Yun pergi ke perbatasan untuk bergabung dengan tentara. Siapa sangka 10 tahun kemudian Jo Yun tidak hanya mati di perbatasan, tetapi juga mencapai banyak kesuksesan dan kembali. Untuk membalas pembunuhan ibuku tahun itu, Jo Yun memimpin orang untuk merampok properti keluarga Pak Jo. Bahkan adiknya ditembak mati olehnya. Bu Jo melihat anaknya meninggal tepat di depan matanya, begitu menyakitkan hingga meninggal di tempat. Ketika Jo Yun mengira dia adalah garis keturunan terakhir dari keluarga Jo. Tentu saja dia akan mewarisi kekayaan. Tiba-tiba dia mengetahui bahwa istri saudaranya yang sedang hamil belum meninggal. Ternyata malam itu dia pergi ke kuil untuk berdoa memohon keberuntungan, jadi dia melarikan diri. Jo Yun tahu bahwa gulma harus dibasmi. Tetapi karena ketenarannya, dia tidak bisa mengejar dan membunuhnya. Jadi dia memanggil Dolmuci, orang yang dikenal sebagai penangkap pedang. Jo Yun menghadiahkan truk makanan dan babi premium. Tambahkan 10 tael perak untuk Dolmuci untuk membantunya membunuh saudara iparnya. Jadi Dolmuci mengikuti kotoran anjing ke kuil yang dikatakan Jo Yun. Dia menerobos jendela dan melihat ke dalam. Melihat seorang wanita tidur nyenyak. Dolmuci dengan hati-hati membuka pintu, diam-diam menyelinap ke dalam. Saat dia akan mengambil nyawa lawan, siapa sangka gadis itu tiba-tiba terbangun. Dia sangat takut sehingga dia segera duduk. Tapi sekarang Dolmuci tahu dia hamil. Dolmuci tidak tahan untuk bergegas keluar. Malam itu dia mengembalikan uang itu kepada Jo Yun dan berkata dia tidak mengambil kasus itu lagi. Tapi Jo Yun bukan tipe yang tepat. Dia berniat menunggu Dolmuci membunuh adik iparnya, lalu dia akan membunuhnya untuk membunuh pistolnya. Sekarang tidak berhasil, bahkan lebih tidak mungkin membiarkan Dolmuci hidup. Jo Yun mengirim anak buahnya untuk mengepung keluarga Dolmuci. Setelah merobohkan ibu dan saudara perempuannya, dia mengunci mereka bertiga di sebuah ruangan. Kemudian bakar seluruh keluarga mereka. Tapi Dolmuci itu besar, tidak mati di lautan api. Pagi selanjutnya, ketika dia keluar dari abu, dia hanya setengah botak. Tapi ibu dan saudara perempuan dibakar menjadi abu. Dolmuci baru menyadari wajah jahat para pejabat. Dia dengan marah menyerbu ke kediaman keluarga Jo dengan pisau. Sebelum semua orang bisa menghentikannya, dia dipotong sampai mati. Pada saat ini, Jo Yun dengan tenang berjalan keluar. Dolmuci semakin marah ketika dia melihat musuh. Dia mengambil pisau dan menebas Jo Yun. Siapa sangka Jo Yun hanya menggunakan kipas kertas untuk mengalahkan pikiran Dolmuci. Pada akhirnya, balas dendam yang tidak dilaporkan itu ditangkap oleh Jo Yun dengan tuduhan mengganggu kedamaian. Dibawa ke kantor polisi. Pejabat distrik yang baru sangat jujur. Bagaimanapun juga, aku tidak setuju untuk segera mengeksekusi Dolmuci. Jo Yun tahu itu. Aku akan segera melenyapkannya. Kepala Dolmuci ditutupi dengan ember dan diantar ke tempat eksekusi. Sekolah ini adalah lubang yang diperintahkan oleh pemerintah untuk digali. Biar soal buang mayat orang.
Ketika bawahan bersiap untuk mengeksekusi, senjata misterius tiba-tiba muncul, menyebabkan bawahan kehilangan nyawanya. Yang lain menoleh untuk melihat. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan dibunuh oleh Palu Chunbo. Ketiga orang ini adalah 3 Vinafon di masyarakat bawah. Mereka melihat Dolmuchi beraksi, jadi mereka menyelamatkannya. Berniat untuk membawa Dolmuchi ke atas gunung sebagai murid. Chunbo mengangkat tangannya untuk membuat Dolmuchi pingsan dan mengambilnya. Siapa sangka tubuh lawan begitu kokoh. Jika satu pemimpin tidak bisa, maka pemimpin lain bisa menarik Dolmuchi pergi. Ketika dia bangun, Dolmuchi mendapati dirinya berada di pegunungan. Orang-orang di sini berpakaian sopan. Mereka menerima banyak orang yang ditindas oleh pemerintah. Didominasi dan dilindungi oleh 18 seniman bela diri berbakat. Setelah mengadakan ritual, Dolmuchi juga menjadi master ke-19 dan termuda di tempat ini. Musim semi akan datang, musim gugur akan datang. Setelah bertahun-tahun berlatih keras, pengawal Dolmuchi telah meningkat pesat. Dia menjadi bandit botak yang menakuti para prajurit. 2 pisau sayur yang dia gunakan dengan terampil. Tapi Dolmuchi masih sangat lembut. Setiap penjarahan tidak membunuh orang. Memotong rambut saudagar kaya saja sudah dianggap sebagai pemenggalan. Ketika Dolmuchi berpikir seni bela dirinya sangat kuat. Musuhnya, Jo-yun mulai bermain dengan senjata. Selama 2 tahun terakhir, Jo-yun telah mengembangkan kekuatan militer yang kuat. Untuk mendapatkan lebih banyak uang untuk mempertahankan pasukannya. Dia juga seorang rentenir. Diam-diam dia berkolusi dengan pemerintah untuk membujuk orang agar meminjam uang untuk membeli bibit makanan. Faktanya, benih ini bercampur dengan pasir dan air, menyebabkan penurunan kualitas yang tajam. Petani tidak bisa panen, jadi tidak bisa membayar hutangnya. Tidak hanya tanahnya disita, tetapi dia juga dicap sebagai budak bangsawan. Tidak lama setelah itu, orang-orang meratap. Jo-yun berkat trik ini menjadi pemilik tanah terkaya dalam 20 mil. Orang-orang baik semua tahu bahwa para sentenarian menjalani kehidupan yang sangat sulit. Mereka bergegas membuka rapat darurat untuk menemukan cara menghukum Yo-jon. Pada akhirnya, semua orang memutuskan untuk berpura-pura menjadi perwira militer dari wilayah lain. Atas nama membasmi bandit. Membaur ke dalam keluarga Yo untuk berdiskusi dengan Jo-yo. Tapi Jo-yun sangat berhati-hati. Melihat bahwa dia menolak untuk meninggalkan pemerintah untuk menghancurkan para bandit. Dolmuchi di tengah malam muncul di kamarnya. Sengaja membuat marah lawan agar Jo-yun bisa melawannya. Lalu memancingnya keluar kota. Saat ini di istana seperti naga tanpa kepalanya. Orang-orang baik segera menembakkan panah untuk melenyapkan para prajurit yang menjaga gudang makanan. Mereka mengambil kesempatan untuk membunyikan gong dan menabuh genderang. Beritahu orang-orang untuk mendapatkan makanan mereka kembali. Petani terus-menerus bergegas merampok gudang makanan. Bahkan meriam Yo-jon diambil oleh Chunbo. Pada saat ini, pemimpin kelompok orang baik memimpin bawahannya untuk menyergap di luar kota. Jo-yun mengejar Dolmuchi ke tempat semua orang berkumpul. Pemimpin kemudian memerintahkan panah yang tak terhitung jumlahnya untuk menembak ke arah Jo-yun. Tapi seseorang yang telah menjadi tentara sejak kecil seperti Jo-yun. Seni bela dirinya sangat kuat. Dalam sekejap mata, dia memblokir panah gelap yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, ia juga menembakkan senjata saat melakukan serangan balik. Pemimpin mengambil itu dan memerintahkan semua orang untuk menghunus pedang mereka. Jo-yun memegang pedang dan dengan mudah menyerang penerjemah. Dia lebih dari mampu berurusan dengan bandit amatir ini. Bahkan pemimpinnya kehilangan nyawanya di tangannya. Keesokan harinya Yo-jon mengirim pasukan untuk menyerang gunung. Serangan tiba-tiba membuat semua orang tidak bisa bereaksi. Banyak orang tewas di bawah roket. Jo-yun duduk di atas kuda dengan bangga melihat orang-orang miskin. Chunbo bergegas menuju kematiannya untuk memprotes tetapi tidak berhasil. Akhirnya mati di bawah pedang Jo-yun. Nafsu orang-orang untuk anti tamu dengan cepat padam. Wanita dan anak-anak yang beruntung bisa bertahan hidup dikurung di penjara. Apa yang menanti mereka adalah hukuman gantung. Dalam kelompok orang, hanya ada satu orang yang dibebaskan dari kematian. Ini cucu Jo-yun.
Mungkin dia tahu dia menciptakan terlalu banyak karma sehingga dia tidak mengambil tindakan terhadap orang yang dicintainya. Ketika Dolmuci dan rekan-rekannya kembali ke gunung, tanah yang damai bagi orang-orang untuk menetap dan menetap, sekarang telah berubah menjadi reruntuhan. Dolmuci melihat rumahnya hancur seperti itu. Dia bertekad untuk melawan Jo Yun. Di gurun, Dolmuci memakai topi. Dia pergi ke gedung pengadilan sendirian. Ketika perwira militer menarik tali untuk mempersiapkan eksekusi, Dolmuci mendorong kereta, muncul di belakang mereka. Ketika dia membalikkan sedotan itu, hanya meriam singa. Perwira tinggi belum punya waktu untuk bereaksi. Dolmuci menembakkan meriam yang langsung membunuh musuh. Para prajurit berlari ke bala bantuan, bergiliran mengambil perisai. Tapi amunisi di meriam itu rendah. Dolmuci menarik 2 pisau dari punggungnya. Sekarang dia bergegas. Bah telah ditekan untuk waktu yang lama. Melihat seseorang yang memulai pertempuran juga bergegas ke pertempuran satu persatu. Hancurkan pejabat pemerintah yang tidak manusiawi ke tanah dan pukul mereka. Adegan yang sangat kacau. Setelah berurusan dengan petugas di tempat kejadian, Dolmuci menyuruh mereka memegang kapak dan sekop untuk memaksa Jo Yun di belakang panggung. Tidak masuk akal bahkan untuk melihat rakyat jelata. Jo Yun sangat tenang, tidak takut. Dolmuci menggunakan pembelajaran seumur hidupnya. Ambil 2 pisau dan serang dia. Tapi tetap tidak bisa menyakiti Jo Yun. Jadi dia memancing Jo Yun ke hutan bambu. Memutuskan untuk melawannya di sini untuk membalaskan dendam saudara-saudara. Memang dalam lingkungan banyak rintangan. Pisau Dolmuci bergerak dengan mulus. Pedang Jo Yun dibatasi lagi. Jo Yun dengan cepat mengubah gaya bertarungnya. Ayunkan pedang secara horizontal untuk memperpendek jarak. Temukan kesempatan untuk memukul dada Dolmuci. Tiba-tiba cucu di hatiku menangis keras. Sementara Jo Yun linglung, Dolmuci memotong tenggorokannya. Dia masih akan protes. Tapi rasakan rasa sakit yang hebat. Orang-orang tidak tahu kapan mereka muncul di belakang Yojon dan memberinya pukulan fatal. Dia tidak bisa membayangkan bahwa dia akan dibunuh oleh orang-orang rendahan. Jo Yun adalah orang yang berbakat. Dia bisa terbang tinggi di langit. Menjadi filantropis. Tetapi karena kemalangan masa kecilnya, dia mengambil jalan yang salah. Di akhir film kita bisa menyadari sebuah moral. Di sungai dengan sejarah ratusan ribu tahun, kebenaran akan didukung, ketidakbenaran akan dihukum. Film berakhir di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.